Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Alisa Herawanti, NIM 114200102 dari Blok 7 ingin menjelaskan mengenai langkah kerja dari acara 4 mengenai arahan fungsi kawasan atau scoring. Untuk langkah yang pertama yaitu membuka software ArchMap terlebih dahulu, kemudian klik kanan pada layers, lalu add data, lalu masukkan batas administrasi dari acara kemarin. Di-add lalu. Nah, kemudian langkah selanjutnya yaitu klik kanan pada batas administrasi, lalu pada data, kemudian ekspor data. Nah, untuk outputnya ini diganti menjadi batas admin baru. Lalu, oke. Kemudian untuk batas admin lama bisa di checklist. Lalu langkah selanjutnya yaitu klik kanan pada batas admin, lalu edit feature, start editing. Lalu select pada semua daerah sampai muncul warna biru seperti ini. Kemudian klik pada editor. Lalu klik match. Oke. Nah, ini match itu fungsinya untuk menggabungkan antara 3 daerah tadi menjadi satu. Kemudian langkah selanjutnya yaitu klik kanan pada batas administrasi, lalu data, ekspor data. Kemudian di sini diubah menjadi kemiringan lereng. Lalu save. Oh ya, jika terjadi error seperti ini, jangan lupa untuk ini di stop editing terlebih dahulu. Kemiringan lereng, lalu save. Oke. Kemudian juga melakukan langkah yang sama untuk membuat curah hujan dan jenis tanah. Jenis tanah. Oke. Nah, kemudian juga melakukan langkah yang sama untuk membuat curah hujan. Oke. Yes. Kemudian langkah selanjutnya yaitu meng-unchecklist semua pada layers ya, kecuali kemiringan lereng. Di sini kita akan membuat daerah 5 daerah pada kemiringan lereng ini. Langkahnya itu klik kanan pada kemiringan lereng, kemudian edit feature, lalu start editing. Lalu select pada peta sampai muncul garis biru seperti ini. Lalu pilih cut polygon tools. Kemudian mulai membuat 5 daerah pada kemiringan lereng ini. Nah, ini sudah membuat 5 daerah. Dan lupa di stop editing dan save. Dan juga melakukan langkah yang sama pada jenis tanah dan curah hujan. Jangan lupa ini pada jenis tanah di unchecklist. Kemudian edit feature, start editing, di select, lalu cut polygon tool, mulai membuat 5 daerah. Diusahakan dengan daerah yang dibuat dengan ketiga daerah peta itu berbeda semua. Dan sudah editing, save editing. Lalu juga melakukan yang sama pada curah hujan.
Search, start editing, bisa select, lalu cut polygon, mulai membuat skema daerahnya. Dan jika sudah semua seperti ini, lalu stop editing, save editing. Kemudian langkah selanjutnya yaitu uncheck checklist pada kemiringan lereng. Kemudian klik kanan, open attribute table, lalu table option, lalu Excel, kemudian nanti nama menjadi score KL untuk tipenya non integer, lalu oke. Juga melakukan langkah yang sama, Excel, kemudian beri nama keterangan, tipenya teks, lalu oke. Nah, kemudian untuk mengisi data-data pada skor KL dan keterangan ini, dengan klik kanan pada kemiringan lereng, kemudian edit feature dan start editing. Lalu mulai mengisi skor KL dan keterangan sesuai dengan data. Nah, jika sudah terisi datanya seperti ini, lalu di close aja, jangan lupa di stop editing dan save. Kemudian lakukan langkah yang sama pada jenis tanah, open attribute table, table option, Excel, menjadi skor JT, lalu tipenya diubah menjadi long integer, lalu oke. Kemudian juga Excel lagi, keterangan, tipenya diubah menjadi teks, lalu oke. Untuk mengisinya juga jangan lupa di edit feature lalu start editing. Diisi sesuai dengan data yang jika sudah, lalu sama seperti tadi, close, stop editing, save. Kemudian juga pada curah hujan, ke kanan, open attribute table, table option, Excel, score, CH, punya integer, oke. Lalu table option lagi, Excel, keterangan, tipenya teks, lalu oke. Lalu mengisi data sesuai dengan data yang digunakan, jangan lupa di start editing terlebih dahulu. Mulai mengisi data. Sama seperti tadi, jika sudah, di close saja, editor, stop editing, save editing. Kemudian langkah selanjutnya yaitu mengoverlay dari ketiga jenis tadi dengan di sini klik geoprocessing, lalu union. Nah, untuk di input feature diisi dengan ketiga tadi, curah hujan, jenis tanah, dan kemiringan lereng. Klik saja. Nah, untuk outputnya diubah menjadi overlay. Lalu save, oke. Ditunggu sampai berhasil. Nah, ini merupakan hasil dari overlay tadi. Kemudian selanjutnya itu menguncheck semua kecuali overlay. Lalu pada overlay di klik kanan, kemudian open attribute table, lalu table option, Excel, lalu di sini diganti menjadi total score. Tipenya jadi long integer, lalu oke. Kemudian langkah selanjutnya yaitu di sini klik kanan pada total score, lalu klik field calculator, lalu yes, lalu masukkan rumus untuk menjumlahkan total skor tadi dengan mengklik 2 kali skor CH, di sini plus, lalu skor KL, klik 2 kali, plus lagi, dan skor CT, lalu oke. Nah, ini udah terjumlahkan semuanya. Kemudian selanjutnya klik table option lagi, kemudian Excel, kemudian beri nama keterangan dan tipenya diubah menjadi teks. Di sini
pada file properties bisa diubah menjadi 75. Lalu oke, yes. Nah, kemudian langkah selanjutnya yaitu klik, di sini ada select by attribute, diklik aja. Nah, di sini kemudian memasukkan rumus total score, klik 2 kali, lalu lebih dari sama dengan 45, satu aja, 45, karena tadi skor yang terendah pada data itu 45. Kemudian N, lalu total skor lagi, lalu kurang dari sama dengan 90. Lalu apply. Nah, kemudian ini jangan di close dulu, lalu klik kanan pada keterangan, kemudian kalkulator, yes. Nah, di sini rumusnya dihapus saja, lalu memasukkan keterangan sesuai dengan arahan kawasan. Nah, untuk dari 45 sampai 90 ini dimasukkan dengan rumus tanda petik 2, lalu klik ketik kawasan budidaya tanaman tahunan dan permukiman. Nah, jika sudah seperti ini, lalu oke. Nah, di sini sudah masuk keterangannya. Kemudian juga melakukan langkah yang sama seperti tadi, ini bisa diganti aja menjadi 91, nah ini bisa diganti menjadi 135, lalu play. Nah, kemudian klik pada keterangan, kemudian ke kalkulator, yes, ini bisa diganti menjadi sesuai arahan kawasan tadi. Oke. Nah, untuk mengisi di sini kan masih banyak sampai 190, diisi aja sampai sesuai arahan total skor dari keterangan visi kawasan tadi sampai selesai. Nah, ini sudah terisi semua skor dan keterangannya, lalu di close. Kemudian langkah selanjutnya yaitu dengan klik kanan pada overlay, lalu properties, lalu simbologi, kategoris, lalu kliknya diubah menjadi keterangan paling bawah, lalu add all values. Nah, di sini untuk langkah selanjutnya ini warna sesuai keinginan. Kemudian klik kanan, pilih properties for all symbol, lalu outline colornya bisa diganti menjadi no color, lalu oke. Kemudian langkah selanjutnya yaitu dengan labels, ini pada label feature tunggu saya di checklist, kemudian label feature diganti keterangan paling bawah, fontnya bisa diganti dengan Times New Roman, lalu placement properties kita menjadi remove duplicate labels, lalu oke. Kemudian udah di sini mohon maaf tadi ada kesalahan, lalu apply, lalu oke. Nah, ini merupakan hasil dari acara 4.
Dan cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila terdapat kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.